Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya untuk menghadapi DC lapangan dan ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan agar DC lapangan tidak seenaknya datang ke rumah kalian dan tidak datang-datang lagi dan kapok buat datang-datang lagi ke rumah kalian. Ya, hal ini penting banget untuk teman-teman ketahui. Barangkali siapa tahu ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Barangkali siapa tahu dengan ini kalian bisa lega dan bisa terbebas dari masalah DC-DC lapangan tersebut. Ya, oke. Cara ini mungkin tidak bekerja untuk semua orang, tapi saya sangat meyakini ini sangat-sangat membantu buat diri saya sendiri dan harapan saya juga membantu buat teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu saya ingin kita sama-sama berdoa ya, barangkali salah satu dari doa kita diijabah Allah SWT. Semakin banyak berdoa, semakin banyak yang mengaminkan, barangkali siapa tahu ada salah satu dari kita yang dikabulkan doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga teman-teman semua yang ada di luar sana bisa segera terbebas dari masalah jeratan hutang pinjaman online ya Allah. Semoga teman-teman yang ada di luar sana bisa sehat-sehat selalu ya Allah. Semoga teman-teman yang ada di luar sana Engkau berikan pertolongan, petunjuk dan jalan keluar terhadap segala permasalahan hutang pinjaman online-nya. Amin amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-sekali remehkan doa. Karena bisa jadi dari doa itulah kalian akan mendapatkan jawabannya. Kalian akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang mungkin pernah kalian dapatkan selama hidup kalian. Karena saya merasa saya juga mendapatkan sesuatu yang terbaik karena doa dan ikhtiar-ikhtiar saya selama ini ya. Oke, jadi apa saja beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah surat tugas DC lapangan ketika dia pertama kali datang ke rumah kalian ya. Pastinya DC itu pertama kali datang akan petatang petenteng, sok berani, sok berkuasa dan lain sebagainya. Tapi ini nggak semua, banyak juga DC yang baik. Nah ini khusus untuk DC-DC yang ngeselin tadi ya. Nah surat dokumentasi-dokumentasi yang perlu kalian tagih ke dia itu seperti salah satunya adalah yang pertama adalah surat tugas. Karena banyak DC itu yang nge-freelanin untuk menagih. Jadi bukan dia asli DC-nya, tapi mungkin freelance dari luar yang mengatasnamakan dan udah dikasih data kalian. Jadi surat tugasnya bukan atas nama si DC tersebut. Itu harus kalian camkan baik-baik, harus kalian usir, jangan diterima. Ya, percuma nanggepin orang yang mungkin gak akan berdampak apapun buat hidup kalian. Ya, apalagi ini membohongi kalian. Ya. Yang kedua, kalian harus mencari tahu apa sertifikatnya, identitasnya, ID card-nya, bener nggak karyawan pinjol itu. Kalaupun karyawan pihak ketiga, harus ada surat tugas yang poin pertama tadi yang harus teman-teman kenali. Itu penting banget ya teman-teman, itu penting banget. Karena gini loh, karena semua ini itu dunianya itu udah susah banget untuk dipercaya. Susah banget untuk kita mengetahui mana DC yang asli, mana DC yang palsu. Jadi nggak ada salahnya kita harus tahu. Bahkan hal seperti ini bukan kita sok bener gitu loh. Bukan kita sok paling asli gitu, enggak. Tapi OJK sendiri pun juga menyarankan bahwa DC pinjol saat penagihan harus memberikan identitas selengkap-lengkapnya, sertifikasi, surat tugas, surat penagihan dan juga ada jatuh tempo dan lain sebagainya. Harus ada ya. Nah itu penting banget teman-teman. Nah sekarang yang ketiga ini untuk bisa menghandle semua itu teman-teman butuh yang namanya berani dan juga pasrah. Kenapa berani dan pasrah? Karena gini, berani adalah sesuatu yang mungkin membuat DC jengkel, membuat DC itu susah sekali untuk melancarkan ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Nah kalau kalian pun tidak berani, setidaknya kalian harus pasrah. Nah, kenapa pasrah juga? Nah, DC itu kan tujuan menakut-nakuti kita, membuat kita resah, membuat kita panik, membuat kita bingung harus ngapain. Nah, ketika kita tidak takut, tidak resah, tidak panik, dan bersikap pasrah, udahlah apapun yang terjadi saya terima, silahkan Pak, mau ngapain aja, bebas. Memang saya salah, memang saya masih belum ada uang, ya udah biarin aja. Nah, itu akan membuat DC juga putus asa. Harus dengan cara apa lagi mereka menekan kalian. Nah, poin inilah yang mungkin bisa harus teman-teman ketahui ya. Kalau sudah semua itu, teman-teman yang terakhir harus tahu juga kapan jadwal DC itu datang. Lokasi mana yang akan DC itu tagih ya. Sesuai aturan dan perundang-undangan, itu DC boleh menagih itu sekitar jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Kurang dari itu atau lebih dari itu silahkan diabaikan saja. Bilang aja, kalian Pak ini jam berapa? Setahu saya secara aturan OJK penagihan itu tanggal sekian. Kalau dia bilang dari mana sumbernya? Kenapa kok bisa bilang begitu? Itu bohong, itu di internet bla bla bla. Nah teman-teman tinggal download aja sekarang. Ketik di Google sekarang juga ya. Ketik di Google, tulis kayak gini nih. Surat edaran OJK nomor
tahun 2023. Itu udah paling atas, teman-teman klik, cari di bagian ke-10, ke-11 sorry, di situ ada poin penagihan, ada jadwal jamnya di sana. Ya, jadi teman-teman aman, insya Allah aman, gak usah takut terkait hal ini. Oke? Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga teman-teman bisa sedikit berani dan udah leh. Ya, pasrah aja, ikhlaskan semuanya. Serahkan semuanya sama Allah SWT, perbaiki ibadah. Yuk gas, semangat, jangan takut sama DC Pinjal.